Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 6. Kembali lagi bersama Miss Fitri di pembelajaran tematik. Hari ini kita masih belajar di tematik tema 4, globalisasi, subtema 2, globalisasi dan manfaatnya. Muatan pelajaran IPS, Bahasa Indonesia, dan PPKN. Teman-teman kelas 6, hari ini apa kabarnya? Semoga teman-teman selalu sehat dan tetap semangat ya belajar dari rumah. Sekarang disiapkan dulu buku tematik tema 4 dan alat tulisnya. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan lancar. Di subtema 2 ini kita akan belajar mengenai globalisasi dan manfaatnya. Kita telah mengetahui pengaruh globalisasi yang terjadi di sekitar kita. Tahukah teman-teman apa manfaat globalisasi dan bagaimana globalisasi dapat terjadi? Mari kita simak pembelajarannya. Kita masuk di pelajaran yang pertama, yaitu ilmu pengetahuan sosial. Miss akan menjelaskan apa saja manfaat dari globalisasi. Yang pertama, manfaat dari globalisasi yaitu dapat mengakses informasi dari seluruh dunia. Yang kedua, memperluas lapangan pekerjaan. Yang ketiga, memperluas pasar internasional. Yang keempat, mempermudah dalam memenuhi kebutuhan. Yang kelima, menciptakan kawasan yang damai, bebas, dan netral. Yang keenam, menumbuhkan rasa saling memiliki dan toleransi antar negara. Yang ketujuh, meningkatkan investasi dalam kegiatan produksi dan jumlah ekspor. Dan yang kedelapan, meratanya perkembangan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya ada manfaat globalisasi terhadap kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia dan dunia. Yang pertama, di bidang ekonomi, kerjasama dalam ekspor-impor jadi lebih mudah. Kemudian di bidang sosial, masyarakat lebih mudah dalam melakukan komunikasi dari tempat yang sebelumnya tidak terjangkau. Kemudian yang ketiga, di bidang budaya. Kerjasama dalam pertukaran budaya dapat dilakukan dengan mudah. Yang keempat, di bidang politik. Globalisasi dapat meningkatkan hubungan diplomatik antar negara. Dan yang kelima, di bidang iptek. Para pelajar memperoleh kemudahan dalam mengakses informasi untuk menunjang pendidikan. Kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang politik. Indonesia juga berperan dalam era globalisasi. Salah satu peran Indonesia adalah bergabung sebagai anggota ASEAN dan menjalin kerjasama antar negara di Asia Tenggara. Bentuk kerjasama yang dilakukan salah satunya bidang politik. Setelah ini, Miss akan menjelaskan bentuk kerjasama ASEAN di bidang politik. Nah, ini dia bentuk kerjasama ASEAN di bidang politik. Yang pertama, bentuk kerjasamanya yaitu pembentukan masyarakat politik keamanan ASEAN atau ASEAN Political Security Community atau APSC. Peran Indonesia dalam bentuk kerjasama tersebut yaitu membentuk masyarakat politik keamanan ASEAN. Kemudian bentuk kerjasama yang kedua, pertemuan rutin Menteri Pertahanan negara-negara ASEAN. Dan peran negara Indonesia yaitu menghadiri pertemuan rutin Menteri Pertahanan negara-negara ASEAN.
Yang ketiga, Perjanjian Kawasan Damai, Bebas, dan Netral. Peran Indonesia yaitu mendukung kesepakatan wilayah Asia sebagai ZOPFAN atau Zone of Peace, Freedom, and Neutrality, yang berarti kawasan yang damai, bebas, dan netral. Kemudian bentuk kerjasama yang keempat, Perjanjian Ekstradisi ASEAN. Peran Indonesia yaitu menegakkan perjanjian ekstradisi dengan memulangkan pelaku kasus kriminal dari negara-negara anggota ASEAN yang melarikan diri ke Indonesia. Kemudian bentuk kerjasama yang kelima yaitu Perjanjian Negara Bebas Nuklir. Dan peran Indonesia mendukung kesepakatan Perjanjian Negara Bebas Nuklir. Dan yang terakhir yaitu pengiriman duta besar dan konsulat. Peran Indonesia mengirim duta besar dan konsulat ke berbagai negara. Itu dia bentuk kerjasama ASEAN di bidang politik. Selain di bidang politik, Indonesia juga menjalin kerjasama di bidang maritim ASEAN, sehingga dapat mempererat persatuan dan kesatuan antar anggota ASEAN. ASEAN memiliki banyak pilar kerjasama, salah satunya di bidang politik, yaitu ASEAN Political Security Community atau APSC, atau Masyarakat Politik Keamanan ASEAN. Nah, teman-teman, tahu tidak latar belakang dibentuknya APSC? Ya, latar belakang dibentuknya APSC karena setiap negara anggota ASEAN memiliki sistem pemerintahan dan kehidupan politik yang berbeda-beda. Dan pembentukan APSC ini bertujuan untuk mempercepat kerjasama di bidang politik dan keamanan di ASEAN, serta mewujudkan perdamaian antar anggota ASEAN dan dunia. Selanjutnya, peran Indonesia dalam kerjasama mengatasi peredaran obat-obatan terlarang. Peredaran obat-obatan terlarang menjadi kejahatan lintas negara yang harus diatasi oleh negara-negara ASEAN. Obat-obatan terlarang memberikan dampak negatif terhadap generasi muda. Indonesia pun ikut berperan dalam kerjasama memberantas peredaran obat terlarang. Kepolisian Indonesia seringkali menangkap pelaku peredaran obat terlarang yang berasal dari negara anggota ASEAN lainnya. Indonesia kemudian memberikan hukuman terhadap pelaku sebagai efek jerah dan mengurangi peredaran obat terlarang di masyarakat. Lalu, apa saja dampak penyalahgunaan obat-obatan terlarang atau narkoba bagi pengguna? Ya, dampak yang pertama yaitu dapat mengganggu kesehatan fisik. Kemudian dapat menyebabkan stres berat dan memicu berbagai tindakan kriminal. Selanjutnya mendapat hukuman dari pemerintah dan dapat menyebabkan overdosis. Lalu, apa saja dampak narkoba bagi keluarga? Yang pertama, dapat merusak hubungan antar anggota keluarga. Kemudian dapat menurunkan perekonomian keluarga. Menyebabkan keluarga dikucilkan dalam masyarakat, serta membuat keluarga menanggung rasa malu. Dan tentu saja dapat membebani psikis anggota keluarga. Selanjutnya, dampak narkoba bagi masyarakat. Yang pertama, dapat meningkatkan angka kejahatan, kemudian meningkatkan pengangguran, meningkatkan angka kemiskinan, dan meningkatkan biaya penegak hukum dan pengobatan. Dan tentu saja, meningkatkan perusakan fasilitas umum. Dan yang terakhir, dampak penyalahgunaan narkoba bagi bangsa. Yang pertama, bangsa Indonesia akan kehilangan generasi penerus yang menjadi harapan bagi masa depan bangsa.
Kemudian, jika mereka menggunakan narkoba, masa depan bangsa akan terancam. Nah, itu dia teman-teman, dampak penyalahgunaan obat-obat terlarang atau narkoba. Kemudian, apa saja ya kerjasama ASEAN dalam mengatasi peredaran narkoba? Meningkatnya kejahatan narkoba akan mengancam keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Indonesia bekerja sama dengan negara-negara ASEAN menyusun langkah-langkah dalam mencapai ASEAN Drug Free 2015. Semua negara saling menukar informasi dalam hal rehabilitasi, pencegahan, dan penegakan hukum tentang masalah narkoba. Berikut ini beberapa peran Indonesia dalam mewujudkan ASEAN Drug Free 2015. Yang pertama, membentuk Badan Narkotika Nasional atau biasa disebut dengan BNN. Kemudian, menerbitkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dan yang ketiga, melakukan kerjasama untuk menanggulangi permasalahan narkoba dengan negara lain. Lantas, bagaimana ya Miss cara mencegah penyalahgunaan obat-obatan terlarang atau narkoba? Ya, yang pertama, menanamkan pemahaman pola hidup sehat. Kemudian yang kedua, melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Yang ketiga, memperkuat iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, memilih lingkungan pergaulan yang bebas dari pengguna narkoba. Dan yang terakhir, membangun komunikasi yang baik dan hubungan yang baik dengan teman maupun keluarga. Kita masuk di pelajaran yang kedua, yaitu bahasa Indonesia. Kita akan belajar langkah-langkah menemukan informasi dari teks yang dibacakan. Ya, langkah yang pertama yaitu dengarkanlah teks yang dibacakan dengan cermat. Yang kedua, catatlah informasi penting dari teks. Dan yang ketiga, kembangkan informasi tersebut menjadi kalimat yang utuh. Dan yang keempat, rangkailah kalimat tersebut hingga menjadi paragraf baru. Nah, di sini Miss akan memberikan contoh bagaimana cara menemukan dan menuliskan informasi penting dari sebuah paragraf. Arus globalisasi sudah menjangkau hampir di semua aspek, mulai dari ekonomi, budaya, hingga bahasa. Saat ini, bahasa Indonesia sudah banyak dipelajari di negara lain. Pelajaran tersebut dimuat dalam program BIPA atau Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing. Hingga saat ini, sudah lebih dari 77 negara di dunia yang mempelajari bahasa Indonesia. Ya, jadi informasi penting dari teks yang Miss bacakan tadi adalah hingga saat ini sudah lebih dari 77 negara di dunia yang mempelajari bahasa Indonesia. Pengajaran tersebut dimuat dalam program BIPA, Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing. Di minggu lalu kita sudah belajar mengenai kalimat efektif, kemudian kosakata baku dan kosakata tidak baku. Nah, di sini Miss memiliki contoh lagi teman-teman. Contoh kosakata tidak baku dan kosakata baku. Sekarang kita simak ya satu persatu. Kosakata tidak baku yang pertama yaitu project. Ya, kosakata bakunya seharusnya proyek, menggunakan huruf Y bukan huruf C. Kemudian yang kedua ada energi. Ya, kosakatanya tidak baku karena menggunakan huruf Y. Kosakata bakunya yaitu energi menggunakan huruf I. Yang ketiga, kosakata tidak bakunya yaitu mensalurkan.
Dan kosakata bakunya yaitu menyalurkan. Kemudian yang terakhir, kosakata tidak bakunya dinikmati. D-nya dipisah ya teman-teman. Kosakata bakunya dinikmatinya digabung. Karena dinikmati ini tidak menunjukkan kata tempat, sehingga harus digabungkan ya teman-teman. Bagaimana? Masih ingat bukan? Mudah ya? Nah, sekarang teman-teman bisa membaca teksnya di halaman 93 yang berjudul Mengapa Harus Hemat Listrik? Ya, setelah itu teman-teman bisa menemukan kosakata baku, kosakata tidak baku, serta kalimat efektifnya. Kita masuk di pelajaran yang ketiga, yaitu PPKN. Usaha yang perlu dilakukan dalam keberagaman kegiatan ekonomi. Keberagaman kegiatan ekonomi dapat disebabkan oleh potensi dan semangat kerja keras yang dimiliki oleh para pelakunya. Potensi harus terus-menerus diasah dengan rajin berlatih dan tidak mudah putus asa. Lalu, bagaimana ya cara mengembangkan potensi diri untuk menghadapi era globalisasi? Nah, di sini Miss memiliki beberapa potensi serta usaha untuk mengembangkan dirinya. Coba teman-teman amati, kira-kira apakah potensi yang ada di dalam tabel itu ada juga di dalam diri teman-teman? Ya, potensi yang pertama yaitu berenang. Nah, usaha untuk mengembangkan dirinya yaitu dapat berlatih renang dengan rutin dan didampingi pelatih. Potensi yang kedua yaitu membuat mozaik dan kolase. Usaha untuk mengembangkan dirinya berlatih menciptakan kreasi mozaik dan kolase dengan giat. Kemudian, potensi yang ketiga yaitu menggambar. Usaha untuk mengembangkan dirinya yaitu sering menggambar dan belajar berbagai teknik menggambar. Kemudian potensi yang keempat yaitu menarikan tari daerah. Usaha untuk mengembangkan dirinya belajar di sanggar tari daerah dengan rajin. Dan potensi yang terakhir yaitu menulis cerita. Usaha untuk mengembangkan dirinya yaitu rajin menuliskan ide-ide tulisan, kemudian mengembangkannya menjadi sebuah cerita. Nah, teman-teman juga harus tanamkan dalam diri teman-teman ya, bahwa kita harus bangga menggunakan barang buatan dalam negeri. Mencintai tanah air merupakan kewajiban setiap warga negara. Mencintai tanah air dapat diwujudkan dalam berbagai hal. Salah satunya dengan bangga menggunakan barang buatan dalam negeri. Yuk kita cintai produk lokal. Ternyata sangat banyak manfaatnya loh teman-teman menggunakan barang buatan negeri. Apa saja ya manfaatnya? Yang pertama, memupuk rasa cinta tanah air. Kemudian yang kedua, memajukan industri dan produsen dalam negeri. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, mendorong perkembangan pembangunan nasional dalam bidang perekonomian. Yang kelima, ikut melestarikan dan mengenalkan barang buatan negeri kepada masyarakat dunia. Dan yang terakhir, membantu mematenkan barang buatan negeri sebagai barang asli Indonesia. Dan untuk menambah wawasan teman-teman, kalian dapat membaca teks yang berjudul Pengrajin Garut yang Menembus Dunia di halaman 59. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Sekarang Miss punya tugas untuk teman-teman kelas 6. Yang pertama, untuk pelajaran IPS, teman-teman mengerjakan halaman 54 dan halaman 84 sampai 86
nomor 1 sampai 11. Kemudian yang kedua, untuk pelajaran bahasa Indonesia, teman-teman dapat mengerjakan halaman 94. Dan untuk yang ketiga, pelajaran PPKN, teman-teman dapat mengerjakan halaman 61 sampai 62. Info untuk teman-teman, tugas minggu ini dikumpulkan paling lambat hari Sabtu 31 Oktober 2020. Jangan sampai tidak dikerjakan ya teman-teman. Semangat! Saya hamdalah untuk pembelajaran hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya teman-teman kelas 6 sudah menyimak video pembelajaran dari Miss Fitri dengan sangat baik. Semoga teman-teman selalu sehat dan tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan. Miss akhiri ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.